Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari 11 2 ingin mempresentasikan mengenai reproduksi pada manusia. Perkenalkan, saya Okta Rizky Ramadan. Nama saya Aditya. Saya Ramdhani Septian Alfarizi. Dan nama saya Ahmad Hafiz Prawira. Saya Fadil Negoro. Saya Prijal Laksmana. Pertama adalah hormon reproduksi. Salah satu ciri makhluk hidup dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya adalah bereproduksi. Hormon adalah senyawa kimia-kimia yang membantu dalam proses fisiologi tubuh manusia. Contoh dari peran hormon seperti fisik laki-laki yang berbeda dengan perempuan. Terdapat sekitar 2 hormon. Ada kelenjar pituitari anterior atau hormon follicle stimulating hormone atau FSH yang dalam perempuan ya berfungsi di sekresi estrogen dan progesteron, di laki-laki untuk menstimulasi produk sperma. Yang kedua adalah luteinizing hormone atau LH, di perempuan berfungsi sebagai menstimulasi ovulasi dan di laki-laki menstimulasi sekresi testosteron. Yang ketiga adalah estrogen yang berfungsi di organ reproduksi, mengatur pertumbuhan folikel dan di seluruh tubuh dalam mengatur pertumbuhan badan. Yang keempat adalah hormon progesteron di uterus atau rahim yang didapati di perempuan saja, kebanyakan di perempuan tapi di laki-laki sedikit, yaitu mempersiapkan kehamilan. Dan kelenjar testosteron atau organ reproduksi menstimulasi produksi sperma di seluruh tubuh, mengatur pertumbuhan pada badan pada laki-laki. Proses pubertas. Pubertas adalah fase pertumbuhan di mana akhirnya anak mengalami ataupun mencapai kematangan reproduksinya. Di masa pubertas ini otak juga akan mengalami perkembangan yang cepat. Pembentukan identitas pun akan terjadi sehingga banyak perubahan emosional baik untuk laki-laki maupun perempuan. Pertumbuhan hormon dimulai pada pertengahan tahun sekolah dasar, tetapi pubertas dimulai sekitar 10 tahun untuk anak perempuan dan 11 tahun untuk anak laki-laki. Meski standarnya begitu, ada yang memulai pubertas lebih awal atau justru malah lebih lambat. Ciri pubertas pada laki-laki, yang pertama ada mimpi basah, yang kedua suara yang berat, ketiga tubuh rambut di sekitar kemaluan, 4 timbul jerawat, 5 dada semakin bidang. Ciri-ciri pada perempuan mengalami menstruasi, timbul jerawat, ketiga tumbuh payudara, dan yang terakhir pinggul lebih lebar. Nah, selanjutnya ada organ reproduksi. Reproduksi manusia adalah proses biologis di mana 2 orang individu menghasilkan keturunan yang serupa dengan diri mereka sendiri. Nah, tujuan utama dari kegiatan reproduksi ini adalah untuk mewariskan materi genetik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, sistem reproduksi ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu ada sistem reproduksi pada pria dan wanita. Nah, fungsi-fungsi dari sistem reproduksi dari kedua itu pasti sangat berbeda dan memiliki keunikannya sendiri. Pertama kita akan bahas sistem organ reproduksi pada laki-laki. Sistem reproduksi pria terdiri dari organ-organ yang berfungsi untuk mendukung kelangsungan reproduksi seksual. Secara garis besar, sistem reproduksi ini bekerja untuk memproduksi, memelihara, dan mengeluarkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Sistem reproduksi juga menjalankan fungsi lain untuk memproduksi dan mengeluarkan hormon seks pria. Nah, alat reproduksi pria terdiri dari beberapa bagian, terutama organ eksternal dan internal. Pertama-tama kita akan bahas eksternal. Struktur alat reproduksi laki-laki yang pada eksternal atau bagian luar itu ada 2. Pertama, ada penis, yaitu alat yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan air mani serta sperma. Nah, bagian penis ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu ada pangkal penis, batang penis, dan kepala penis. Itu lanjut. Yang kedua ada skrotum atau biasa disebut sebagai buah zakar. Buah zakar ini tugasnya adalah untuk melindungi testis dari lingkungan luar. Itu seperti yang kita lihat, kantung ini testis melindungi, kantung ini skrotum yang melindungi testis. Nah, lanjut. Kita akan masuk ke organ reproduksi pria pada bagian dalam. Nah, pada internal, proses pembuatan sperma itu berawal dari testis.
Yaitu testis, pertama testis, yaitu yang berada di kantong ini. Testis merupakan alat reproduksi pria yang fungsinya untuk menghasilkan sperma. Setiap pria memiliki dua testis di dalam skrotum. Nah, testis ini juga berfungsi untuk memproduksi hormon seks pria, yaitu hormon testosteron. Di dalam testis juga terdapat tabung yang disebut tubulus seminiferus. Tabung ini berfungsi untuk menghasilkan sperma. Nah, lanjut. Setelah sperma dihasilkan di dalam testis, sperma akan dialurkan ke epididymis, yaitu sebuah tabung panjang lingkar yang menempel di belakang testis. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mematangkan sel sperma, karena sel sperma yang dihasilkan oleh testis itu masih belum matang. Jadi disimpan dulu di epididymis ini supaya bisa matang, supaya sel spermanya bisa membuahi. Epididymis itu seperti tadi saya bilang berada di sebelah testis, yaitu ini kantung. Nah, setelah itu sperma akan dialirkan menuju vas deferens, yaitu berada di sini. Vas deferens itu apa? Yaitu merupakan tabung panjang yang menghubungkan epididymis ke saluran kemih atau uretra dan berfungsi untuk menyalurkan sperma yang sudah matang. Nah, selanjutnya ada vesicula seminalis, yaitu merupakan kantong yang menempel pada prostat. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menghasilkan air mani. Nah, cairan ini kaya akan fruktosa untuk memberikan energi pada sperma sehingga dapat bergerak. Vesicula seminalis itu yang berada di sini. Ya, sebuah kantung kecil. Selanjutnya ada saluran ejakulasi. Saluran ini merupakan tempat pertemuan vas deferens dan saluran dari vesicula seminalis. Fungsi alat reproduksi ini untuk menampung sperma dan air mani, lalu mengeluarkannya ke saluran kemih saat ejakulasi. Tadi yang saya sebut itu ada saluran ejakulasi. Ya, yang ini di pertemuan antara vesicula seminalis dan vas deferens. Selanjutnya ada kelenjar prostat, yaitu adalah kelenjar yang memiliki ukuran sebesar kacang kenari dan terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan tambahan untuk saat ejakulasi. Yang ini kelenjar prostat. Lalu selanjutnya ada kelenjar bulboretral atau disebut juga sebagai kelenjar Cooper. Alat reproduksi pria ini terletak di bawah kelenjar prostat, yaitu ini. Nah, apa fungsinya? Fungsi dari kelenjar ini adalah untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin dalam uretra. Nah, selanjutnya ada uretra, yaitu merupakan alat reproduksi pria yang membawa air mani keluar dari tubuh. Selain itu, uretra juga bisa berfungsi sebagai saluran untuk keluarnya air urin dari kandung kemih. Namun pada saat ejakulasi, urin tidak bisa keluar melalui uretra, sehingga hanya air mani saja yang bisa keluar. Yaitu uretra itu ada di sini, sehingga keluar. Dan itulah sistem reproduksi pada pria. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat reproduksi pada perempuan. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran otot yang menghubungkan leher rahim, bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh, bisa melebar untuk menampung bayi saat melahirkan. Yang kedua ada serviks. Serviks adalah bagian terendah dari rahim. Lubang di tengahnya memungkinkan sperma masuk dan keluarnya darah menstruasi. Leher rahim terbuka melebar untuk memungkinkan bayi keluar saat proses melahirkan. Yang ketiga ada rahim.
Rahim adalah organ berongga berbentuk buah pir yang menampung janin selama masa kehamilan. Rahim terbagi menjadi dua bagian, yaitu leher rahim dan korpus. Korpus adalah bagian terbesar dari rahim yang mengembang selama kehamilan. Yang keempat ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Terus yang terakhir ada saluran tuba. Saluran ini adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim Anda dan berfungsi sebagai jalur bagi sel telur atau ovum untuk melakukan perjalanan dari ovarium menuju rahim. Oke, selanjutnya adalah gangguan reproduksi pada pria dan wanita. Nah, apa sih gangguan reproduksi pada pria dan wanita? Nah, gangguan reproduksi pada pria dan wanita adalah kondisi di mana tubuh tidak dapat melakukan reproduksi dengan halayak normal. Penyebabnya adalah yang pertama adalah usia, yang kedua adalah genetik, yang ketiga adalah gaya hidup. Nah, selanjutnya adalah macam-macam gangguan reproduksi pada pria. Nah, yang pertama adalah kanker testis, yang kedua adalah epididymitis, yang ketiga adalah hernia inguinal, yang keempat adalah ambiguous genitalia, yang kelima adalah apa sih dampak dari gangguan reproduksi tersebut. Nah, yang pertama adalah satu, sulit mencapai kehamilan, yang kedua adalah mempengaruhi gaya hidup. Nah, selanjutnya adalah gangguan reproduksi pada wanita. Macam-macam gangguan reproduksi pada wanita. Yang pertama adalah tumor ovarium, yang kedua adalah kista ovarium, yang ketiga adalah kanker serviks, yang keempat adalah masalah menstruasi, yang keempat adalah penyakit menular seksual atau bisa disebut PMS atau bisa lain yaitu HIV. Nah, selanjutnya adalah sterilitas atau infertilisasi. Siklus menstruasi. Menstruasi adalah siklus alami yang terbagi menjadi 4 fase utama, yaitu fase menstruasi, folikuler, ovulasi, dan luteal. Berikut masing-masing penjelasannya. Yang pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, dinding rahim atau endometrium akan lurus sehingga menyebabkan keluar darah dan cairan lendir melalui vagina. Fase menstruasi biasanya berlangsung selama 3-7 hari. Yang kedua, fase folikuler. Fase folikuler merupakan salah satu fase menstruasi yang terjadi ketika ovarium membentuk folikel berisi sel telur yang belum matang. Pada fase ini juga tubuh menghasilkan hormon estrogen untuk mempersiapkan tubuh untuk ovulasi. Ketiga, fase ovulasi atau masa subur adalah fase ketika ovarium atau indung telur melepaskan sel telur yang matang. Keempat, fase luteal. Pada fase luteal, sel telur akan berubah menjadi korpus luteum yang dapat melepaskan hormon reproduksi, yaitu progesteron. Hormon tersebut mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Jika tidak terjadi, akan terjadi penurunan hormon estrogen dan progesteron yang kemudian memicukan penebalan dinding rahim dan siklus pun akan terulang. Berikut adalah contoh kalender siklus menstruasi. Pada tanggal 8, menstruasi mulai terjadi dan berlangsung selama 5 hari, yaitu di bagian sini. Lalu sesudah fase menstruasi, fase folikuler pun berlangsung di antara fase menstruasi dan fase ovulasi. Dia berada dari tanggal 13 sampai tanggal 18. Lalu pada tanggal 19, fase ovulasi berlangsung dan berakhir dalam 5 hari. Itu yang warna biru. Dan fase luteal akan terjadi setelah fase ovulasi berakhir dan sebelum menstruasi dimulai. Yaitu dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7, lalu dimulai lagi dari tanggal 24 sampai tanggal 31. Dari proses menstruasi tadi, kita menuju proses kehamilan. Yang pertama, ada proses fertilisasi atau pembuahan. Proses kehamilan yang dimulai dengan pertemuan sel sperma dengan sel telur di dalam rahim. Berikut adalah perjalanan sperma menuju sel telur. Setelah terjadinya ejakulasi pada laki-laki, saat berhubungan intim membuat jutaan sel sperma masuk ke dalam vagina. Sperma kemudian bergerak menuju leher rahim atau yang disebut juga serviks rahim sehingga sampai di tuba falopi. Di tempat inilah sperma dan sel telur dipertemukan. Dari berjuta-jutanya sperma yang masuk ke dalam
ke dalam vagina, hanya akan ada satu yang bertahan sampai di tuba falopi dan membuahi sel telur. Yang kedua ada nidasi atau yang bisa disebut dengan implantasi. Sel telur telah dibuahi kemudian akan bergerak dari tuba falopi menuju ke rahim. Proses ini biasanya terjadi selama 3 sampai 4 hari. Setelah berada di rahim, sel telur tersebut akan bertahan lebih dari 2 sampai 3 hari. Yang kedua ada proses nidasi atau bisa disebut juga dengan implantasi. Sel telur yang telah dibuahi kemudian akan bergerak dari tuba falopi menuju ke rahim. Proses ini biasanya berlangsung sekitar 3 sampai 4 hari. Setelah pembuahan terjadi, setelah berada di rahim, sel telur tersebut akan bertahan 2 sampai 3 hari sampai akhirnya menempel pada dinding rahim. Proses ini dinamakan implantasi. Yang ketiga ada pembentukan embrio pada dan janin. Proses ini terjadi berlangsung pada kehamilan akan dilanjutkan dengan pembentukan embrio. Pada tahap ini, blastokista yang sudah menempel dan tertanam ke dalam lapisan dinding rahim akan mengalami pembelahan sel hingga berkembang menjadi embrio. Umumnya, usia dan tahapan perkembangan janin selama masa kehamilan terbagi ke dalam 3 fase yang berbeda, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Adapun penjelasan lengkap dari tahapan perkembangan janin selama kehamilan sebagai berikut. Di minggu pertama, bentuknya seperti lingkaran ini, dan kedua masih berbentuk lingkaran, tetapi ada titik-titik kecil di dalamnya. Minggu ketiga sudah mulai terbentuk ke janin hingga minggu kelima. Pada minggu ke-6 janin sudah mulai muncul kaki dan 7 juga berbentuk sempurna. Yang pada minggu ke-8 sudah muncul tangan dan kaki. Ke minggu 9 dan minggu ke-16 hingga minggu ke-38 dan akhirnya terjadi yang namanya kehamilan. Proses pembentukan janin trimester pertama 1 hingga 12 minggu. Selama 3 bulan pertama, zigot akan berubah menjadi embrio yang menempel dan tertanam pada lapisan dinding rahim untuk berkembang menjadi janin. Trimester kedua 13 hingga 28 minggu. Trimester kedua juga menjadi fase ketika ibu hamil mulai merasakan janin bergerak untuk pertama kalinya. Umumnya gerakan janin tersebut akan dirasakan pada minggu ke-20 kehamilan. Trimester ketiga 29 hingga 40 minggu. Pada fase ini tulang janin sudah terbentuk sempurna. Janin juga sudah dapat mengisap ibu jari, membuka dan menutup mata dan merespon pada keadaan sekitar. Terus saya akan menjelaskan KB atau keluarga berencana. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan cara membatasi angka kehamilan. Secara umum, KB di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Adapun tujuan khususnya adalah meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan jumlah angka kelahiran bayi, dan 3. Meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Pada kontrasepsi, upaya untuk melakukan pembatasan kehamilan, upaya ini dilakukan bisa sementara maupun permanen. Yang pertama ada penghalang, ada kondom, sarung karet yang tipis dan kuat untuk membungkus alat kelamin pada pria. Yang kedua ada cara hormonal, alat mencegah terjadinya kehamilan mengandung preparat estrogen dan progesteron. Yang ketiga ada implantasi, menggunakan alat bernama IUD atau intrauterine device atau disebut juga spiral. Alat ini diletakkan di uterus.
Yang terakhir ada metode alami. Yang pertama ada coitus interruptus, pemutusan hubungan kelamin laki-laki pada vagina sebelum terjadinya ejakulasi. Sistem kalender merupakan upaya mencegah kehamilan dengan cara melakukan hubungan kehamilan pada masa subur wanita. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.